Salam jumpa dalam pelajaran parasitologi. Kali ini pertemuan ketiga untuk SMK Kesehatan Program Studi Analis Kesehatan di bidang laboratorium. Kita akan mempelajari spesies-spesies yang ada pada kelas Ciliata. Pertama, untuk kelas Ciliata ada satu spesies yaitu Balantidium coli. Kemudian di kelas Mastigophora ada beberapa spesies yaitu Trichomonas vaginalis, Leishmania donovani, Leishmania tropica, Leishmania brasiliensis, Trypanosoma rhodesiensis, dan Trypanosoma gambiensis. Pertama kita akan belajar tentang kelas Ciliata. Kelas Ciliata dalam bahasa Latin adalah cilia, yang berarti rambut kecil atau cilia pora. Dalam bahasa Yunani, pora berarti gerakan. Spesies Balantidium coli merupakan protozoa usus manusia yang terbesar dan termasuk dalam golongan Ciliata yang patogen atau bersifat merusak atau menyebabkan penyakit dan menimbulkan penyakit yang bernama balantidiasis atau Ciliate dysentery yang merupakan penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis adalah penyakit yang disebarkan dari hewan kepada manusia dan reservoir hostnya adalah babi. Parasit ini hidup di dalam usus besar manusia, babi, dan kera. Penularan pada manusia terjadi dari tangan ke mulut atau melalui makanan yang terkontaminasi. Misalnya pada orang yang memelihara babi dan membersihkan kandang, bila tangan terkontaminasi dengan tinja babi yang mengandung kista dan kista ini tertelan, maka terjadilah infeksi. Kebersihan perorangan dan sanitasi lingkungan dapat mempengaruhi terjadinya infeksi. Untuk gejala klinis, di selaput lendir usus besar, bentuk vegetatif membentuk abses atau cairan nanah yang kemudian akan pecah menjadi ulkus atau luka yang terbuka. Pada kasus berat, ulkus ini dapat menjadi gangren yang berakibat fatal. Penyakit ini dapat menjadi menahun dengan diare yang disertai sakit perut, tidak ada nafsu makan, dan muntah. Untuk diagnosis di laboratorium secara klinis, balantidiasis dapat didiagnosa di laboratorium dengan pemeriksaan tinja untuk menemukan bentuk kista atau trofozoid dari Balantidium coli. Kemudian kita akan mempelajari spesies-spesies yang ada pada kelas Mastigophora. Mastigophora atau Flagellata adalah protozoa yang mempunyai alat gerak berupa flagel. Flagel adalah istilah untuk cambuk. Berdasarkan habitatnya, Flagellata dibagi menjadi dua golongan, yaitu pertama Flagellata tractus digestivus yang hidup di rongga usus dan mulut, kemudian Tractus urogenital yang hidup di vagina, uretra, dan prostat. Kemudian yang kedua, Flagellata darah dan jaringan yang hidup di dalam darah dan jaringan tubuh. Kita akan pelajari Flagellata tractus digestivus yang hidup di rongga usus dan mulut, dan Tractus urogenitalis yang hidup di vagina, uretra, dan prostat. Pertama adalah spesies Giardia lamblia, Flagellata yang hidup di rongga usus besar. Giardia lamblia ini menyebabkan penyakit giardiasis, yaitu penyakit yang menyerang bagian usus manusia. Penderitanya akan mengalami semacam diare yang walaupun tidak terlalu parah, tapi lamanya penyakit ini bisa sampai berbulan-bulan. Penyakit ini sangat jarang dijumpai di Indonesia, terutama pada orang dewasa, karena sebagian besar kita di Indonesia telah kebal oleh parasit Giardia lamblia ini. Untuk gejala klinisnya, walaupun tidak pernah ditemukan di Indonesia, namun kita harus tahu bagaimana ciri-ciri orang yang terserang penyakit giardiasis ini, yaitu 7-10 hari setelah minum air yang tercemar bakteri, pasien banyak buang air besar yang encer, terus mengalami perut kembung dan gangguan perut lainnya. Diare tiba-tiba dan berat 7-10 hari setelah minum air yang tercemar. Gejala akut dapat bertahan 7-21 hari dan dapat menjadi kronis. Jika kronis, pasien dapat kehilangan berat badannya. Kemudian mual, muntah, kurang nafsu makan, pusing kepala, dan demam. Gejala kronis bisa pula meliputi perut kembung, konstipasi atau sulit buang air, dan kram perut. Banyak orang tanpa sadar jadi karier membawa bakteri ini dan menyebarkannya kepada orang lain.
Kemudian kita akan mempelajari tentang spesies Trichomonas vaginalis. Spesies parasit ini ditemukan oleh Don pada tahun 1836 pada sekresi perolehan dari vagina wanita dan sekresi traktus urogenital pada pria. Pada tahun 1837 protozoa ini diberi nama Trichomonas vaginalis. Parasit ini bersifat kosmopolitan atau ditemukan di seluruh dunia, terutama pada saluran reproduksi pria dan wanita. Parasit ini menyebabkan keputihan pada wanita. Penyakitnya biasa disebut leukorrhea atau flur albus. Parasit ini hidup dalam vagina dan uretra wanita dan prostat vesica seminalis dan uretra pria. Penyakit ini ditularkan lewat hubungan kelamin, bahkan pernah ditemukan pada anak yang baru lahir. Juga pernah secara kebetulan ditemukan pada anak yang masih perawan. Ini terkontaminasi melalui pakaian dan juga pada peralatan mandi. Untuk gejala klinis, beberapa hari setelah infeksi, sekresi wanita atau vagina akan bertambah banyak berwarna putih kehijauan dan terjadi radang pada jaringan tersebut. Pada infeksi akut, biasanya akan menjadi kronis dan gejalanya menjadi tidak jelas. Pada pria yang terinfeksi, gejalanya tidak terlihat, tapi kadang ditemukan adanya radang pada saluran uretra atau uretritis atau pada prostat, atau terjadi prostatitis, peradangan pada saluran prostat. Untuk diagnosis bergantung pada ditemukannya Trichomonas dalam sekresi penderita. Dapat juga dilakukan dengan tes hemaglutinasi indirek atau tidak langsung. Kemudian pemeriksaan sedimen urin juga sering menemukan Trichomonas. Biasanya sel yang didapat karena cemaran dari alat genitalia. Flagellata darah dan jaringan. Untuk flagellata yang hidup di dalam darah dan jaringan, yang penting dalam dunia kedokteran ada dua genus, yaitu pertama genus Leishmania, kemudian genus Trypanosoma. Genus Leishmania ada 3 spesies yang hidup sebagai parasit pada manusia, yaitu pertama Leishmania donovani, kemudian kedua Leishmania tropica, ketiga Leishmania brasiliensis. Genus Trypanosoma terdapat 3 spesies yang hidup sebagai parasit pada manusia. Pertama, Trypanosoma rhodesiensis, kedua Trypanosoma gambiensis, ketiga Trypanosoma cruzi. Dalam siklus hidupnya, flagellata darah dan jaringan mempunyai 4 stadium dalam perkembangan dalam tubuh, yaitu pertama stadium amastigot atau stadium Leishmania, kemudian yang kedua stadium promastigot atau stadium Leishmania, ketiga stadium epimastigot atau stadium Pygidia, keempat stadium Trypomastigot atau stadium Trypomastigot. Kemudian kita akan mempelajari bersama tentang spesies Leishmania donovani. Hospes dan nama penyakit yang disebut dari Leishmania donovani. Manusia adalah merupakan hospes definitif. Kemudian anjing dan tikus merupakan hospes reservoir atau pembawa dari parasit ini. Hospes perantara atau vektornya adalah lalat Phlebotomus. Penyakit yang ditimbulkan oleh Leishmania donovani ini disebut Leishmaniasis visceral atau kalabasar atau tropical sphenomegaly atau dum-dum fever. Untuk distribusi geografis dari Leishmania donovani adalah di daerah endemik yang sangat luas seperti di India, terutama sekitar Sungai Gangga dan Sungai Brahmaputra. Juga ditemukan di Afrika, Eropa, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Di Indonesia belum pernah ditemukan atau dilaporkan terjangkitnya penyakit ini. Kemudian kita akan pelajari tentang spesies Leishmania brasiliensis. Hospes dan nama penyakit dari Leishmania brasiliensis. Manusia adalah hospes definitif parasit ini dan lalat Phlebotomus berperan sebagai hospes perantara. Penyakit yang disebabkan oleh Leishmania brasiliensis disebut Leishmaniasis mucocutis. Distribusi geografis dari Leishmania brasiliensis ini, penyakit ini ditemukan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan.
mulai dari Guatemala sampai ke Argentina Utara dan Paraguay. Di Indonesia belum pernah ditemukan atau belum pernah dilaporkan terjangkitnya penyakit ini. Kemudian kita akan mempelajari spesies Trypanosoma rhodesiensis dan Trypanosoma gambiensis. Hospes dan nama penyakit dari kedua spesies ini. Manusia merupakan hospes dari kedua parasit ini. Hospes reservoirnya adalah untuk Trypanosoma rhodesiensis adalah binatang liar. Untuk Trypanosoma gambiensis adalah binatang peliharaan. Lalat Glossina berperan sebagai hospes perantara dan nama penyakitnya disebut Trypanosomiasis africa atau sleeping sickness. Distribusi geografis dari kedua spesies ini ditemukan di daerah Afrika. Kemudian kita akan mempelajari spesies Trypanosoma cruzi. Hospes dan nama penyakit dari Trypanosoma cruzi. Manusia sebagai hospes definitif. Hospes reservoir adalah binatang peliharaan atau binatang liar. Triatoma merupakan bentuk serangga yang sebagai hospes perantara. Penyakitnya disebut Trypanosomiasis america atau penyakit Chagas. Distribusi geografis dari Trypanosoma cruzi. Penyakit ini ditemukan di Amerika Tengah dan Amerika Serikat. Penyakit ini juga belum pernah ditemukan atau dilaporkan di Indonesia. Kemudian dari beberapa spesies yang kita pelajari, ada beberapa tugas ini nanti akan dikerjakan dan dikumpulkan kepada gurunya. Tugas pertama, kelas Ciliata mempunyai satu genus yang mempunyai protozoa usus manusia yang terbesar. Sebutkan genus atau protozoa tersebut dan apa nama penyakitnya. Nomor 2, bagaimana cara penularan penyakit Polantidiasis atau Ciliate dysentery? Kemudian tugas nomor 3, Mastigophora atau Flagellata adalah protozoa dengan alat gerak berupa flagel. Berdasarkan habitatnya, Flagellata ini dibagi menjadi 2 golongan. Sebutkan. Kemudian tugas nomor 4, sebutkan nama parasit atau protozoa penyebab keputihan pada wanita dan apa nama penyakitnya. Tugas kelima, jelaskan gejala klinis dari parasit atau protozoa Trichomonas vaginalis. Sekian cukup 5 soal yang menjadi tugas. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.